aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansinya seutuhnya. Periksa seluruh kemungkinan dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Nasdem tidak bakalan bubar. Ya, minimal nyungsep dan bubar sendiri. Gara-gara Johnny G. Plate jadi tersangka, muncullah penagihan janji yang pernah diucapkan Surya Paloh, yaitu bahwa bubarkan Partai Nasdem jika ada yang terlibat korupsi. Apakah Surya Paloh akan menepati janjinya ini? Tapi rasa-rasanya sih tidak akan mau ditepatinya. Surya Paloh ini kan pebisnis, akan mengkalkulasi banyak hal jika ingin membubarkan Partai Nasdem ini. Dan yang paling penting, Surya Paloh akan berhitung bahwa sudah berapa banyak biaya yang telah dikeluarkannya dalam mendirikan Partai Nasdem ini. Apakah selama ini sudah meraup banyak cuan, atau masih belum pernah cukup cuan-cuan yang bisa diraih, atau masih rugi. Mendirikan Partai Nasdem pastilah bukan berbiaya sedikit, bahkan bisa mengalahkan harga tiket Coldplay yang lagi langka itu kemarin. Dan lagian, Partai Nasdem ini adalah kendaraan yang lihai, jadi sayang banget kalau dibubarkan. Karena berat juga rasanya jikalau Nasdem dibubarkan lalu bergabung dengan Golkar ataupun membuat partai baru, tapi orang-orangnya yang itu-itu juga. Misalnya nama partainya Nasbem atau Nasional Demokratik, kan nggak elok gitu. Sebelum Johnny G. Plate, dulu ada kader Nasdem yang juga sudah kena kasus korupsi. Seperti diberitakan bahwa pada tahun 2015, Paloh pernah berkata bahwa tidak layak Partai Nasdem dipertahankan. Hal ini dikatakannya untuk mencitrakan partainya yang akan bekerja dengan baik dan tidak akan melakukan korupsi sebagaimana halnya dengan Demokrat. Mungkin, dan ucapannya ini pun disampaikan usai membuka pembekalan caleg partainya. Waktu itu di Hotel Mercure Ancol, Jakarta 3 Juni 2015. Hanya selang waktu 4 bulan dari ucapannya ini, Patricio Capella yang waktu itu sebagai sekjen Partai Nasdem juga menjadi tersangka KPK. Waktu itu kasus pengamanan bansos dan menerima suap 200 juta rupiah dari Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Dan setelah kejadian ini, apakah Paloh membubarkan partainya? Ternyata tidak, saudara-saudara. Ada saja alasan Paloh yang disampaikannya. Kata Paloh waktu itu, Nasdem baru akan dibubarkan jika kadernya melakukan korupsi secara masif. Nah, apakah kasus Johnny G. Plate ini termasuk yang masif? Tentu saja kita menunggu pemeriksaan berikutnya. Bisa jadi Nasdem tidak perlu dibubarkan oleh pendirinya, tapi akan bubar sendiri karena bisa jadi terkait dengan pemeriksaan lanjutan yang lebih dalam dan detail, dan bisa jadi masif. Atau akan bubar sendiri karena suara partai ini sudah nyungsep, bukan hanya karena telah mengusung Anies menjadi capres, tapi memang rakyat pada umumnya tidak akan pernah lagi memilih Nasdem. Akhirnya lambat laun, yang dulunya suara Nasdem sebesar 6,74%, nyungsep menjadi 1,5% atau bahkan 0,5%, di bawah dari PSI per pemilu 2019. Bisa jadi kan? Itulah kenapa akhir-akhir ini Paloh sangat galau. Mungkin Paloh dan Partai Nasdem ini adalah partai yang tidak mau bersyukur. Dengan jumlah perolehan suara di atas 4% di pemilu 2014-2019, yang merupakan ambang batas mendapatkan kursi, ternyata dinilai masih kecil. Lalu seiring dengan waktu, mungkin Surya Paloh ingin cepat melebarkan kursinya, atau bahkan ingin mengalahkan Golkar, atau bahkan ingin sekali disebut sebagai the new Golkar. Ternyata saudara-saudara, justru kenyataannya seperti ini. Sang sekjen pun jadi tersangka, dan ini sangat memalukan. Sang sekjen yang jadi tersangka ini pernah muncul di podcast Deddy Kobuser dan berbicara tentang idenya yang sangat luar biasa, yaitu akan membangun search engine buatan anak bangsa yang bernama Gatot Kaca dan akan menyaingi Google. Amazing.
Saya sampai bertakon-takon mendengar hal ini. Tapi faktanya, ternyata jadi tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur BTS dan dilaporkan oleh BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bahwa akibat dugaan korupsi dalam proyek ini, negara dirugikan sebanyak 8,32 triliun rupiah. Wow, ngeri kan? Fulus sebanyak ini kalau misalnya buat partai, bisa tambah kencang partai kan? Maka begitulah adanya hidup ini. Seringkali yang terjadi itu adalah bahwa harapan itu tidak selamanya sesuai dengan kenyataan. Jadi teringat kabar bulan Januari lalu di tahun 2023 ini, yaitu bahwa 3 menteri dalam kabinet Presiden Jokowi yang dari Nasdem itu akan direshuffle, dan akhirnya tidak terjadi. Namun apa yang terjadi saat ini? Dengan menjadi tersangka maka otomatis Johnny G. Plate akan segera diisi oleh orang lain, dan rasa-rasanya bukan lagi dari kader Nasdem. Semoga yang ditunjuk Presiden adalah Budiman Sujatmiko. Lalu bagaimana dengan kader yang tersisa di kabinet? Ya, tunggu perkembangan berikutnya. Sepertinya banyak orang yang mengatakan bahwa apa yang menimpa Surya Paloh ini adalah kesialan yang diterimanya karena telah mengangkat Anies menjadi capresnya. Maksudnya, Anies telah membawa sial bagi Nasdem dan Paloh. Tapi ada juga yang bilang bahwa langkah Paloh mengangkat Anies sebagai capres Nasdem adalah upaya untuk menutupi kasus-kasus yang akan terungkap. Salah satunya adalah kasus yang dialami Johnny G. Plate, tapi telat sudah. Jadi artinya jika Anies pun nanti bisa menang di Pilpres, maka Nasdem akan aman sentosa dan semakin membesar. Apakah begitu? Silahkan berkomentar pemirsa. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shiwo.com, ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?